Assalamualaikum, selamat pagi teman bikin-bikin pagi-pagi. Ketemuan lagi hari ini ya, barengan saya Kiki yang akan ngajakin teman-teman yang ada di rumah buat bareng-bareng bikin teret bros kristal mekro mempesona. Itu harusnya kayak ada jeng 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 gitu ya, tapi nggak ada, jadi ya saya sendiri yang ngomong. Selamat pagi Mbak Ambar Suwardi, sehat-sehat ya Mbak. Semoga teman-teman yang berpuasa masih lancar terus puasanya. Halo Mbak Dea, Bu Ati, Ibu. Insya Allah materi yang ini tuh cocok banget Bu kalau mau bikin pelatihan ya, karena sangat mudah. Ya insya Allah mudah guys, ini termasuk mudah ya. Terus mewah bener nih, bahan bakunya mewah dan penitinya itu juga panjang. Jadi kalau buat teman-teman yang cukup senior ya, ya macam-macam aku gitu, kalau pakai bros yang penitinya kecil kayak susah banget masangnya ya. Tapi kalau teman-teman pakai bros sebesar ini, dia langsung gampang dan rapi. Sebenarnya sih bros ini tuh dipakainya di tengah-tengah gini ya, biasanya kalau kebayaan tuh ditaruh di sini. Kalau mau agak besar lagi kita bikin bersusun. Kalau mau bikin ala-ala jeng ya, berarti ini dikasih rantai di bawahnya. Selamat pagi Mbak Una. Mbak Una gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat ya. Saya juga menyapa Mbak Sisi, Olive, Mbak Agustini Rezeki. Wah, Mbak Agustini ini paling sregep biasanya bikin-bikin. Biasanya kalau habis bikin-bikin pagi-pagi jam 10 selesai, setengah 12 Mbak Agustini sudah datang sambil bawa karyanya. Kebetulan kita tetangga ya guys ya. Halo Mbak Dea, bener banget Mbak Dea, ini kalau dipakai di kutu baru bisa. Nah kalau teman-teman sering banget mantengin tutorialnya koleksi Kiki, sebenarnya ini mirip ya sama bros bunga dahlia yang pakai kristal tetes zaman lama banget. Adalah di belakang-belakang. Bedanya adalah pada saat pembuatan bros itu, ini kelihatan nih kawatnya keluar-keluar. Nah pada tutorial ini kawatnya udah nggak kelihatan. Maksudnya kawatnya udah nggak kelihatan tuh gimana ya? Jadi kawatnya itu disetting supaya dia benar-benar masuk ke dalam lagi. Terus habis gitu penitinya juga panjang. Kalau biasanya kan dia pakainya yang bahan apa ya? Sarangan bros ya. Nah untuk paket bahan hari ini belum ready teman-teman, karena terus terang materinya juga baru dibuat jam 7 tadi pagi. Ya ampun, gak niat banget sih Mbak Kiki ini kalau bikin materi. Iya, lupa kalau hari ini Rabu ya. Tapi teman-teman bisa kok pakai bahan-bahan yang ada di rumah. Dan untuk juntainya itu juga gak harus yang model kayak gini ya. Ini sengaja aja biar gaya. Teman-teman bisa pakai yang kayak anting itu di bawah-bawahnya bisa ditaruh, atau dikasih rantai juga boleh. Yang penting belajar bikin bunga makronya di tangan dulu, oke? Halo Mbak Ida, ini sengaja loh bikin materi kali ini buat Mbak Ida ya. Nah kalau biasanya di bros-bros koleksi Kiki kita selalu bikin pakai kawat super. Untuk bros kali ini jangan coba-coba pakai kawat super ya guys ya. Kalau nggak mau tangannya itu merah perih puedespol ya. Nah sebaiknya teman-teman pakai kawat tembaga ukuran 0,4. Olive pasti tersenyum bahagia karena dia baru borong kawat tembaga ini guys. Dan kita akan tarik satu tarikan tangan, atau ya 1,5 meter lah ya, dia lebih-lebihin dikit nggak apa-apa. Kalau untuk penampangnya teman-teman bisa pakai sarangan bros, tapi kalau pakai sarangan bros kan kayaknya udah pada bisa ya. Ini saya pakai lempengan yang bulat, jadi sembarang lempengan apa aja asalkan bulat sebenarnya bisa dirangkai untuk bikin bros besar kayak gini. Nah asalkan kawat, harus pakai kawat ya. Kalau teman-teman pakai sarangan, saran saya harus pakai masih boleh pakai senar. Tapi kalau pakai sarangan yang lempengan yang bentuknya abstrak, jadi lubang-lubangnya itu nggak jelas gitu, titik-titiknya ada di mana, harus bikin pakai kawat. Boleh pakai kawat tembaga yang ukuran 0,4 kayak punya saya ini. Ini satu gulung cuma 50.000 ya, dapatnya banyak banget. Ini udah habis
atau bisa juga pakai kawat monel. Kita punya kawat monel yang ukurannya 0,3. Itu akan lebih bersahabat lah buat tangan kita. Selamat pagi Mbak Arina. Oke, kita langsung mulai aja ya teman-teman. Untuk kristalnya saya sengaja pakai yang ukurannya 10 mm. Tak lain dan tak bukan, alasannya karena biar cepat selesai. Ya loh. Kalau sarangannya besar, kita pakai kristalnya yang kecil, emang dia jadi lebih rapet, tapi jadinya juga lebih lama karena akan butuh kristal lebih banyak. Nah, untuk bros model ini kita bisa pakai di lingkaran langsung yang paling luar ya teman-teman ya. Jadi masukkan kawat di lingkaran yang paling luar, jepit pakai tangan kurang lebih 2 cm, lalu kawat yang panjang kita masukkan di lubang yang berbeda ya. Kemudian sampai notok alias nggak ada yang mencungul, dia rata rapet. Halo Mbak Ting Ting, Mbak Ruli, selamat pagi. Mudah-mudahan sehat-sehat semua ya, Mbak-mbak sahabat tersayang aku. Minggu lalu loh nggak bisa kebaca, alhamdulillah minggu ini udah bisa kebaca guys. Ininya. Nah, sampai dia nggak bisa lepas ya. Jadi dikunci itu kayak kalau kita misalnya ngejahit, kita mulai jahitan pertama kali itu kan benangnya supaya nempel ya. Nah, ini kayak gini. Ini nggak ada yang keluar-keluar di permukaannya. Nah, selanjutnya kita akan masukkan 1 butir kristal ukuran 10 mili. Teman-teman boleh ganti pakai yang 8 mili. Tapi nggak usah coba-coba pakai yang 6 mili deh ya, kayak bakalan lama banget selesainya, nanti bikin stres. Pakai yang 10 mili jauh lebih cepat. Nah, terus kita masukkan ya kristalnya. Pada saat masukkan, usahakan langsung posisi kristal itu dalam kondisi tiduran ya. Tiduran sejajar sama lempengannya. Jadi jangan sampai kristalnya tegak kayak gini. Jadi dia harus posisinya tiduran. Kita masukkan 1 bola lada ukuran 3 mili ya, ini yang saya pakai. Boleh pakai yang 4 mili, boleh juga misalnya mau pakai manik pasir, bebas. Lalu di lubang kristal yang sama kita kembalikan dan masukkan lagi ke sarangannya. Ini harus hati-hati sekali ya teman-teman. Karena apa? Karena kalau kita terburu-buru, kawat ini mudah sekali tergores di lempengan. Kalau tergores di lempengan, apa yang terjadi? Kawatnya jadi semakin tipis. Kalau kawatnya semakin tipis, di tangan semakin tajam ya. Jadi kenapa sih kok pakai kawatnya yang 0,4 Mbak, nggak pakai yang 0,3? Karena kalau kawatnya makin tipis, itu sebenarnya pada saat kita narik, ini di tangan tuh makin kebeset-besetnya itu makin sakit dibandingkan yang ini ya. Nah, tapi kenapa kok nggak pakai yang 0,5 atau 0,6 gitu? Nah, makin tebal kawatnya, pada saat ditarik juga butuh tenaga yang lebih kuat lagi, atau harus benar-benar lah ya. Nah, ini posisinya kayak gini ya. Kita tekan sampai dia tiduran. Selanjutnya kawat yang sama. Nah, mau kita pindah ke lubang berikutnya atau di titik yang deket-deket sama si kristal yang pertama. Tapi sebelum kita pindah lubang, ini harus ditahan ya teman-teman ya. Ditahan. Ini kunci banget, terutama kalau nanti yang kita pakai sarangannya itu lubangnya agak beda-beda, alias jajar-jajarnya itu nggak sama ya. Nah, ini tidak boleh ada kawat yang mencungul atau keluar atau ngedebel di belakang. Jadi harus ditarik sampai cetak gitu ya. Jadi kalau dirabat dia benar-benar tipis. Kemudian kita ulangi lagi langkah yang sama. Masukkan kristalnya, diikuti manik pembatas lada ukuran 3 mm. Lalu kristalnya kita tempatkan agak tiduran, persis di sampingnya yang pertama ya. Ini penting sekali. Ini harus di sampingnya. Jadi walaupun mungkin lubangnya nggak persis sama, posisi kristalnya harus deket-deketan sama yang tadi dipasang. Nah, kemudian kawat ini kita masukkan ke kristal tadi lagi. Nah,
masukkan sampai ditarik ke dalamnya sarangan. Ya mirip sih ya, bikinnya kayak bros bunga gompi, bros bunga dahlia, tapi kali ini kawatnya dimasukkan di lubang yang sama. Ya, set. Kalau teman-teman lihat harus hati-hati, jangan sampai tergores, set. Ya. Dan ini posisinya tiduran. Oke. Tapi karena dia ujungnya lebih kecil ya, jadi bunganya itu sedikit kayak agak ngangkat. Nah, kemudian sama kita tahan kristalnya. Ini penting banget, tahan. Bagian kawat bawahnya tahan. Lalu sisa kawat yang panjang kita masukkan ke lubang yang deket-deketan sama lubang yang pertama. Gimana kalau misalnya lubangnya besar-besar? Maka kita bisa lilitkan kawat set di kristal yang sebelumnya supaya kristal yang berikutnya itu benar-benar mepet ya. Mbak masukkannya dari luar ya. Nah, intinya gini teman-teman. Pada saat masukkan kawat tidak boleh ada kawat yang lewat di luar piringan kayak gini. Jadi semua harus atas ke bawah ada di dalam diameter si sarangannya ya. Jadi ada di dalamnya sini-sini semua. Nggak boleh lewat di pinggirnya. Kalau lewat di pinggirnya, nanti pada saat kita masang peniti biasanya jadi susah rapi karena kawatnya banyak di pinggir-pinggirnya si sarangan. Oke, ini saya pakai kristalnya ukuran berapa? Ukuran 10 mm. Jadi dia besar biar cepat selesai. Bener banget Mbak. Ini yang harus benar-benar ditekankan sekali ya, di menahan ini, karena kadang-kadang kalau lupa ditahan kawat suka keluar lagi nih teman-teman di atas sini atau di, nah jadi suka kayak gini loh kawatnya. Kelihatan nggak ya? Kayak kecil sih, tapi ini bakalan bikin brosnya itu ugli-ugli banget. Ugli-ugli itu kayak kristalnya jadi goyang-goyang gitu ya. Jadi kayak malah nggak rapi brosnya. Nah selanjutnya kita ulangin sampai dia satu putaran keliling. Mbak kalau tembaga 0,5 bisa nggak? Bisa sebenarnya Olive. Cuma pada saat narik lagi itu biasanya tenaganya butuh lebih banyak ya. Hampir mirip sih tembaga 0,5 sama tembaga 0,4. Sebenarnya pun kalau teman-teman mau pakai kawat super juga boleh ya, bisa. Tapi ya gitu. Karena ini kan stepnya ada yang dimasukkan lagi ke kristal yang sama ya. Nah ini kalau pas ditarik lagi ke bawah itu kadang sakit di tangan ya. Kayak pedis gitu. Pedih dan pedes itu jadi pedis. Nah, ini pokoknya di belakang nggak boleh ada yang keluar ya. Mbak Ki kok bisa bulat sempurna, padahal dia kan lempengannya kayak maju mundur cantik gitu ya, nggak bulat-bulat banget. Nah kuncinya itu ada di pada saat megang masang itu selalu sambil ditekan Mbak Ida. Kalau nggak ditekan dia akan cenderung berpindah tempat ya. Nah iya, kalau narik kekencengan lempengnya meleot, aduh itu bener banget ya. Jadi lempengannya nggak boleh sampai jadi bergelombang ya. Kalau dia bergelombang nanti tambah susah. Nanti kita coba ya kapan-kapan bikin kalau lempengannya itu bentuknya panjang atau bentuknya itu nggak bulat lah pokoknya ya. Bisa nggak kira-kira? Nah, oke, kita lanjutkan sampai satu putaran ya. Nah, oke. Nah, setiap kali pindah masukkan kristal yang berikutnya, yang harus diingat lagi itu harus di titik yang berbeda ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya pun dia titiknya jauh, mendingan kita majukan ke titik-titik yang di dekatnya si kristal sebelumnya. Jadi kalau ngikutin lubang, ini mungkin aja brosnya tuh kayak maju mundur gitu. Tapi kalau karena dia pakai kawat dan pada saat masang itu selalu kita tekan, maka dia bisa kita bentuk supaya membulat.
Nah, tapi kalau lempengannya oval panjang ya masih ditekan-tekan membulat tetap nggak bisa membulat ya. Jadi ya jangan jauh-jauh lah bentuk lempengan yang ada di bawahnya. Itu kawatnya pakai apa Mbak Kiki? Ini saya pakai kawat tembaga warna rose gold yang ukurannya 0,4. Teman-teman kalau nggak punya kawat yang sejenis dengan kawat saya, bisa pakai kawat monel ukuran 0,3 ya. Kalau mau pakai kawat super juga boleh ya, tapi kalau pakai kawat super biasanya di tangan lebih sakit. Nah, mengingat bros ini juga dirangkainya di atas lempengan, jadi sebenarnya urgensi memakai kawat super itu nggak ada ya. Jadi karena kan kawat super itu dibikinnya untuk yang gimana ya, bros-bros yang keluar-keluar atau pakai jaring atau pakai pelintiran lah ya, harus dirangkai di luar dari sarangan sehingga dia nggak punya penampang, otomatis harus dikasih kawat super. Nah kalau teman-teman sekarang mungkin ada pertanyaan juga, gimana ya caranya kalau kita mau bikin bros kayak gini tapi pakai senar pancing, bisa nggak? Menurut saya pakai senar pancing malah lebih bisa ya, tinggal kita lebih sering diikat. Nah cuma kalau pakai senar pancing itu ada potensi ketika ditekuk atau ditekan gini dia akan balik ya, jadi kristalnya itu berdiri lagi, berdiri lagi, berdiri lagi. Nah, akibatnya untuk membuat bentuknya jadi bulat sempurna itu jauh lebih sulit. Baruli bilang ya, wah ini memakai teknik jepit, rilis. Itu kalau teman-teman dulu pernah ikut senam BL bersama Berti Tilarso pasti sangat familiar dengan istilah jepit, jepit. Iya ya. Aduh. Sekarang lo kapan itu nggak sengaja kan lihat Bu Berti Tilarso lagi, ya Allah ternyata ibu itu meskipun sudah tua ya badannya masih oke loh ya, keren banget. Saya ikut senam Berti Tilarso kayaknya umur 20-an deh, awal-awal kerja gitu atau masih kuliah ya, pokoknya masih ya. Dan Bu Bertinya kan masih sangat energik banget gitu. Aduh, sekarang ternyata setelah saya anak 4, Bu Bertinya juga masih sangat energik. Kagum. Kalau enggak sama Berti Tilarso, satunya lagi tuh senam itu loh, senam aerobik. Ayo siapa yo namanya senam aerobik? Senam aerobik bersama dulu main sinetron deh. Siapa ya? Vicky Burki, ya nggak sih? Duh, kalau bisa jawab otomatis pasti kita satu angkatan ya guys ya. Angkatan lama. Alhamdulillah guys, akhirnya bentuk bunganya sudah hampir sempurna ya. Buat teman-teman yang pengen beli bahan bakunya bisa pesen di Mbak Admin, tapi terus terang warna kristalnya lagi nggak banyak ya. Baru besok insya Allah kristal-kristal 10 mm ini kita restock dalam berbagai warna. Jadi kalau misalnya pengen nyobain pakai warna-warna lain ya mending minta dikirim besok aja sama Mbak Mun ya, atau dikirim tanggal 1 lah habis gajian, itu juga boleh Mbak, tapi kan gajiannya mau. Oh iya, tapi yang jelas ada kabar gembira loh guys. Kalau belanja di koleksi Kiki 150.000. Dek, boleh nggak minta tolong diambilkan hadiah kita buat belanja bulan ini, Dek? Iya, tas kita itu loh, tas dompetnya. Iya, kita punya hadiah nih buat teman-teman yang belanja 150.000 di koleksi Kiki. Buka. Oh iya, terima kasih Dek. Teret, akan mendapatkan hadiah dompet. Terima kasih sudah support usaha kita ya. Duh, ini lucu banget. Oke, kita iklan dulu ya. Iklan review
tas koleksi Kiki ya. Nih dibuka guys, bunyi kresek-kresek nggak? Terus set. Wah, nanti ada kertas-kertasnya. Terima kasih sudah mendukung kita teman-teman. Nah terus set. Nanti dibuka ya. Wow, ada uangnya. Enggak. Ini bisa buat naro segala harta kekayaan ya, tang-tang apalah ya, biar kalau kita pergi-pergi kan, mudik mungkin pengen bikin-bikin di jalan tapi nggak kelihatan bikin-bikin, ya udah bawa aja tas sama ini, bawa dikit lah ya, sama manik-manik segenggam kan, lumayan. Wah lucu juga ya. Nah nanti bisa kita taruh. Hai guys, sambil salam-salaman bisa dibawa. Atau mungkin ini buat ngisi amplop THR juga bisa ya. Oke, kita lanjut lagi ya guys. Ini sudah hampir selesai. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sih nggak menceng ya. Yang paling susah kadang-kadang bikin ini kalau sarangannya itu nggak firm bulat. Kadang-kadang ukuran jumlah manik yang dipasang itu bisa beda-beda. Misalnya hari ini kita bikin pakai 17, pas berikutnya bikin kok cuma 16 gitu ya. Dan kayaknya sih sama-sama bulat juga. Ya itulah mystery of the year. Bentar. Ini jadinya habis berapa ya? Ini akan untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ulang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Perlu 13 butir ya untuk di bagian pinggirnya. Wah, seru ya teman-teman. Langsung ini pun a friend ya. Begitu. Ada live. Wah, Bu Ati keren banget idenya. Mbak Kiki kayaknya tasnya lucu juga kalau dikasih bunga sospeso. Jadi Bu Ati ini jago bikin kreasi hiasan dari batik ya Bu ya. Terus digunting, dikasih kertas plastik kayak pengeras gitu ya Bu. Jadi bunganya bisa kayak muncul 3 dimensi guys. Nah selanjutnya ini diameter paling luar sudah terisi. Kalau teman-teman mau tantangan kehidupan, bagian layer kedua bisa diganti warna yang berbeda ya. Atau diganti ukuran yang beda juga, kayaknya lucu juga. Nah tapi karena saya cuma kebetulan bawanya satu untai ini, ya udah lah ya kita pakai yang ada aja. Nah yang perlu diperhatikan guys, pada saat kita ngisi layer kedua itu pastikan ya posisi kristalnya juga bisa tiduran ya, jadi jangan terlalu tegak berdiri, dia tiduran. Nah baru dari situ kita tahu di lubang keberapa kita harus isi kristalnya. Jadi kadang-kadang kalau pakai sarangan kan kita habis isi layer paling luar atau baris 2 keluar di luar, kita isinya baris nomor 3 ya berikutnya ya. Nah kalau sarangan brosnya itu tidak jelas bentuknya, kita nggak ada cara lain ya, hanya bisa mengira-ngira aja. Kayaknya di sini deh gitu. Nah yang penting sarangan brosnya itu ketutupan. Bismillah. Oke lanjut ya, kita pasang lagi. Terus posisi pasangnya itu dari kristal yang ujungnya kecil ya, keluar ke kristal yang ujungnya besar. Selamat pagi. Mbak, itu kristalnya rebahan kayak aku dong, sukanya rebahan. Aduh. Mbak Chandra nih, komennya kok kayak komen netizen ya, lucu-lucu deh. Saya paling suka tuh lihat postingan orang tuh bacain komennya loh. Ada aja ya idenya orang dalam membuat balasan komen tuh kreatif. Kayaknya malah bisa dibikin ini buku.
ide kreatif membalas komen di Instagram. Mbak Kiki itu pakai kawat apa? Saya lagi pakai kawat tembaga Mbak, yang ukurannya 0,4, warnanya rose gold ya. Mau pakai 0,5 masih bisa, asalkan jenisnya tembaga juga. Tapi kalau mau pakai kawat yang bahannya stainless atau monel, saran saya turunkan di diameter 0,3. Karena kalau pakai 0,4 tuh biasanya terlalu pedes banget ya di tangan ya. Dan nggak terlalu perlu juga kita pakai kawat yang kuat-kuat banget atau keras banget. Sebab kan rangkaiannya ini hampir semuanya dilakukan di atas sarangan. Tetapi kalau kita mau bikin pakai senar pancing, itu juga akan lebih challenging atau menantang. Mbak Kiki suaranya kenapa? Ya Mbak, suara saya langsung serak kalau terlalu banyak bincang-bincang gini ya. Langsung ngebas gimana gitu. Kebapakan ya suaranya kalau udah banyak ngomong. Nah, otomatis yang penting dia bisa dipakai di sini, direbak, dimasukkan ke dalam kristalnya itu pas gitu ya. Nggak usah yang besar-besar kawatnya. Nah, ini semakin ke tengah biasanya kristalnya akan relatif semakin tegak berdiri ya teman-teman ya. Makanya kita perlu ngasih bola-bola gold itu. Tujuannya supaya apa? Supaya kawat tidak terlihat, bros lebih rapi, dan kalau nanti kristalnya akhirnya dalam posisi berdiri, itu bentuknya lebih cantik dibandingkan kalau kita pasang tanpa menggunakan bola-bola gold. Nah, ini sebenarnya model bros yang zaman dulu kalau saya jual tuh bikinnya pakai mutiara air tawar. Tapi itu dulu waktu mutiara air tawar masih murah. Kalau sekarang kayaknya aduh nggak sanggup deh bikin bros kayak gini pakai mutiara air tawar semua ya. Nah kan harus mutiara air tawarnya yang ukurannya hampir mirip-mirip, artinya harganya lumayan juga. Nah ini sarangan bros yang kita pakai ukurannya 3 cm-an. Jadi teman-teman boleh ya pakai sarang bros yang biasa. Nah terus kalau tadi pinggirannya habis 13 butir, untuk layer kedua ini kita butuh 6 butir saja. Dan untuk layer yang paling tengah ini kita bisa kasih mutiara bulat 12 mili atau kita kasih juga kristal yang sama. Ini cuma pakai 1 butir. Artinya 1 buah bros untuk bikin bagian bunganya saja hanya butuh sekitar 20 sampai 21 butir kali ya. Karena kadang-kadang tuh ya sebab ini kan lubangnya tuh nggak sama ya. Kalau teman-teman pakai sarangan bros 10 3 cm mungkin akan lebih pasti jumlah yang dibutuhkan. Nah, ini sekitar 20 sampai 21. Ini yang paling tengah nanti akan tegak berdiri guys, menjulang. Teman-teman bisa pakai kristal donat 10 mm yang sama atau diganti dengan mutiara ukuran 12 mili, kristal donat 10 mili itu bisa ya. Nah nanti jadinya akan seperti ini. Set, tuh cantik paripurna. Iya. Padahal kalau bikin bros kayak gini pakai kristal bening itu biasanya jarang ya kita lakukan. Karena apa? Karena kawatnya itu kalau kelihatan bikin warna kristalnya jadi nggak estetik lagi gitu guys. Tapi ternyata dengan teknik dipasangin bola-bola gold ini dia masih kelihatan cakep. Lalu bagaimana cara menutup sarangan? Nah kalau udah di tahap ini kan dia kawatnya keluar ya. Kita ambil 1 sarangan lagi yang persis sama. Lalu kita tempelkan guys, masukkan. Nah ini kan dia nanti kayak masih muter-muter, belum tentu persis ya. Kita pas-paskan deh ukurannya. Gimana ya? Oh iya, ternyata kayak gini sudah pas depan belakangnya. Kita kasih deh peniti yang panjang sekalian agar para ibu-ibu yang usianya sudah senior dan
pandangan hidup positif, alias kalau pakai bros dengan peniti yang kecil itu suka susah. Jadi nggak kesusahan lagi. Kita kasih penitinya panjang sekalian ya. Terus kita kira-kira deh tengah-tengahnya di mana. Lalu kawatnya kita masukkan ke lubang peniti yang berlawanan arah. Jadi kalau keluarnya dari lubang kiri, masukkan di lubang sebelah kanannya ya. Ini terus terang yang paling susah dari bikin bros ini justru tahap memasang peniti. Nah kalau sudah sampai di depan, nih kawatnya kita selip-selipin di antara kristal-kristal yang berjejer di depan guys. Bismillah. Kemudian kawat yang sama kita keluar, tarik supaya muncul di sarangan bros yang di belakang. Oke, nanti dia keluar di peniti nih. Ya, keluar di peniti. Tarik pelan-pelan, set. Pastikan di depan kawatnya nggak ada yang keluar-keluar. Lalu kita arahkan lagi di lubang peniti yang sebelah sini. Set. Oke, udah kelihatan. Kita tarik lagi, set. Lalu kita lewat-lewatkan di kristal-kristalnya. Lalu kita keluarkan di penitinya lagi. Sampai berapa banyak mbak? Ya sebenarnya dua kali itu udah cukup kuat kok. Tapi karena masih ada sisa kawat ya udahlah sampai 3 kali kayaknya nggak apa-apa juga. Daripada dipotong kan kalau udah kecil juga nggak kepake kan kawatnya. Ya mending buat ngikat ini. Iya betul banget Mbak Ica. Masang penitinya seperti masuk labirin ya Mbak. Betul-betul ini adalah tahapan yang tak boleh lepas dari doa. Bismillah, bismillah, bismillah. Kelihatan nggak ya lubangnya? Biasanya agak dijauh-jauhkan dikit deh kalau lupa kacamataan ya. Baik Kiki tuh kristal tetesnya bening ya, betul, bening guys. Kalau mau bagus sih pakai yang warna-warni ya. Saya sengaja pakai yang bening nih ya supaya yang bening kejual lah. Kok jadi curhat? Karena biasanya yang bening itu suka nggak laku karena kan kayak biasa banget kristal warnanya bening. Tapi padahal ya di pasaran kristal bening-bening ini ada yang jenisnya grade lebih tinggi ya, namanya Preciosa. Nah itu bagus banget kilaunya guys. Kalau Swarovski ya jelas lebih mahal lagi. Tapi biasanya Swarovski itu nggak ada yang bentuknya tetes model kayak gini. Tetesnya Swarovski itu lubangnya ke kanan dan ke kiri ya kayak liontin. Wow. Oh, aku kagum pada diriku. Ternyata aku memasangnya nggak pakai tang. Jangan ya, jangan ditiru. Masangnya kalau bisa pakai tang, biar tangannya nggak sakit. Ya susah loh guys, masang penitinya. Bismillah. Hati-hati ya, jangan sampai rangkaian yang udah cakep malah rusak. Pelan-pelan aja. Nah. Terus. Oke, ujung kawat kita letakkan atau sembunyikan di antara kristal yang ada di depan ya. Ini kayaknya paling bagus warna-warnanya pakai gold, merah, hitam, abu-abu gitu kali ya, Tosca, biru dongker. Nah cuman kan kalau warna-warni itu di baju jadi nggak bisa semua baju. Kalau bening ini sebenarnya malah oke loh, bisa baju macam-macam. Bener banget Mbak Ting Ting. Aduh itu kalau pas lagi nyari lubang jangan ada yang ngajak ngomong. Oh ya, mungkin teman-teman penitinya kadang suka longgar ya. Begini cara menyeretin peniti. Yang pertama, pastikan bagian ini tegak lurus, lalu kita jepit-jepit gitu ya. Nah, kemudian ini fungsinya untuk membuat per peniti itu enak. Jadi ini harus kita naikkan, set gitu.
Nah kalau udah gitu niscaya penitinya yang mungkin masih goyang koplok-koplok ini sudah nggak bisa lagi ke naik turun gitu ya. Nah terus ini juga pada saat dipasang dia lebih kuat. Ini kemarin pertanyaannya Mbak Sisi. Nah mudah-mudahan membantu ya Mbak Sisi ya, cara merapatkan penitinya. Ini sudah guys, kayak gini aja dijual tuh sudah mahal ya. Jual lah 35.000. Laku 40.000 pun laku ini dibikin kayak gini aja. Kalau mau agak-agak sophisticated baru kita beli lah ini lempengan. Boleh pakai lempengan anting ya, mungkin punya lempengan anting yang banyak. Iya ya. Nggak koplok, koplok itu maksudnya nggak uglik-uglik gitu loh, kayak nggak kupluk-kupluk gitu penitinya. Kadang kan kayak peniti udah mahal, udah besar, tapi pas dipasang masih goyang-goyang. Nah ini lempengannya akan kita sambung guys dengan lempengan yang sudah di bros. Caranya menggunakan ring. Jadi ring yang kayak gini nih, ring. Kita buka satu, baru kita pasang. Bismillah. Nah kalau teman-teman nggak mau pakai ring bisa juga ya, ini dikasih rantai sini ke sini. Jadi deh bros jeng ya versi kristal. Kebanyakan ide kali ya, kita bikin dulu lah ini. Nah ini set kita buka pakai tang ya, pelan-pelan ya. Bismillah. Nih, naik turun kayak gini ya. Lalu kita masukkan di pojok paling sini. Nah, lalu kita rangkai atau sambungkan di sarangannya ya, di kira-kira. Bismillahirrahmanirrahim. Kelihatan ya? Aku tak kelihatan. Oke, airnya masuk. Nah, ini kita masukkan kayak gini ya di ringnya. Lalu kita tutup pakai tang 2. Lalu kita ambil satu ring lagi ya. Kita buka. Bismillah. Lalu kita pasang lagi. Oke, kita sambung. Satu, dua, tiga. Oke, bismillah. Teret, dia sudah bersambung. Ini kalau dilihat dari belakang ya teman-teman, seperti ini. Pakai ring. Nah selanjutnya bagian bawahnya kita bisa kasih juntai-juntai kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4, 5. Ya kita kasih pakunya. Terima kasih banyak Mbak Ruli, Masya Allah. Sudah langsung diingatkan. Mbak Kiki sudah 942 loh. Siap. Nah terus ini kita masukkan di lubang-lubang ini ya. Mulai dari tengah aja. Nah supaya kita tahu lebih gampang. Habis tengah kepasang nanti geser kanan ke kiri. Yuk bikin ya. Ini cocok banget buat nanti yang pengen, maksudnya dia simple lah ya, nggak terlalu banyak ribet bikinnya. Kalau teman-teman mau agak gaya,
Ini juga bisa dibikin juntainya bersusun ya, jadi yang tengah kayak lebih panjang gitu dibandingkan yang sisi-sisi lain. Ah bener mbak, yang kanan kirinya kasih yang lebih pendek gitu ya, itu juga bakalan kayak lebih bersusun gitu. Itu juga ide yang bagus. Jadi semakin banyak detail-detail kecil yang kita kasih akan menambah nilai lebih pada hasil karyanya. Nanti dihitung aja satu untai kristal itu berapa butir. Nah kira-kira kita habis pakai di berapa banyak kristal. Itu akan membantu kita menghitung juga alokasi harga jualnya di berapa rupiah. 3 kayaknya kurang ya, 2 lagi deh. Bismillah. Ada yang sudah ikut nyobain juga nggak hari ini? Betul banget mbak, ala-ala bulan sabit ya. Bisa aja deh mbak Ruli. Mbak itu gantungannya kok kayak vibes Ramadan. Biasanya ternyata ada loh mbak yang ke belanja ke toko kita di sini. Emang buat beli lempengan-lempengan itu. Dan lempengannya itu ditempelin aja, dilem tembak di atasnya kertas. Di atasnya toples buat hampers itu loh. Dan jadinya keren juga loh. Hebat loh idenya orang-orangnya. Oke. Berarti kita sudah jadi 2. Pastikan ya nggak ada yang geol-geol kebuka gitu. Nah sekarang jadilah 2 bros buat mama dan anaknya, bisa buat lebaran. Ini kalau dibikin ala-ala jengnya lucu juga ya. Ih gemes banget. Iya saya juga aslinya tadi nggak sengaja sih pakai ini, tapi ternyata cakep juga ya. Mudah-mudahan langsung laris guys. Oke gitu dulu ketemuan kita hari ini. Selamat nyobain ya teman-teman yang ada di rumah. Mudah-mudahan bisa menambah gairah dalam perdagangan aksesoris di bulan Ramadan ini. Dan bisa bikin dagangannya semakin laris. Batuk guys. Kita hitung ya, ini sisaan untayannya ada berapa butir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh sisanya ada 23 butir ya. Jadi kayaknya bener mbak Ting-Ting tadi sih, bagian bawahnya tuh kasih beragam. Jadi satu untai kristal bisa untuk bikin 2 bros kayak gini. Dijualnya bisa di harga 40 sampai 50 ribu, itu sudah untung banget sih ya. Oke gitu dulu teman-teman, sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah.